Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa waktumu akan tiba sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kami kau ajak untuk waspada, sadar, dan tercerahkan bahwa pada waktunya Engkau akan datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Para saudara, hari ini dua hal yang mau saya sampaikan. Pesta peringatan Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang istri seorang raja yang mempunyai 3 anak. Ketika suaminya yang sedang mengikuti perang salib, kemudian mati di Italia. Ketika dia menjadi ratu, dia banyak menolong rakyat rakyat miskin, rakyat yang dengan segala macam kekurangan yang sakit dan seterusnya, dengan harta yang dia miliki. Maka ketika suaminya meninggal, dia diusir dari istana oleh saudara-saudara suami yang tidak suka pada dia. Lalu ketiga anaknya juga dirampas, entah bagaimana. Tetapi yang menarik adalah kata-katanya yang sangat indah. Ketika suaminya meninggal, dia sangat mencintai suaminya. Segala sesuatu yang kuinginkan setelah suamiku meninggal sudah mati bagiku. Dia tidak lagi mencari kekayaan, dan dia melepaskan segala kekayaannya itu untuk menolong orang miskin, mendirikan rumah sakit, dan menjadi biarawan, menjadi biarawati. Sekarang terkenal sebagai pelindung orang-orang yang miskin, orang sakit, orang menderita. Di Medan ada rumah sakit Santa Elizabeth, dan kebanyakan tokoh ini menjadi pelindung untuk rumah sakit. Saudara, seorang ratu yang tergerak oleh dorongan Kristus, mau menjadi seperti Kristus. Bahkan dia menderita, diperlakukan tidak adil. Dia diusir dari kerajaan, dari istana. Dia melepaskan semua harta-hartanya untuk membantu orang miskin. Ya. Dan ini merupakan suatu situasi yang tidak mudah, diperlakukan tidak adil. Ya, dihina, diejek, dibuang. Tetapi dia tidak menyerah. Ya, dia tetap menolong orang miskin, dan akhirnya dia menjadi seorang kudus, seorang santa yang besar di dalam gereja Katolik. Karena itu saudara-saudaraku terkasih, satu pelajaran yang berharga bagi kita. Situasi apapun dalam hidup kita seringkali memberikan pesan kepada kita bahwa kita harus taat, kita harus tabah, kita harus berjalan dalam situasi apapun. Menerima situasi itu dan mengubah diri kita untuk terus menolong orang lain. Orang mempunyai misi dalam hidupnya, self-determination to help others, menolong orang lain. Jadi penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita dipanggil untuk memperdalam iman, harapan, dan kasih kita. Ya. Dan itulah bagaimana kita membantu orang lain, menolong orang lain dengan apa yang kita miliki, sekecil apapun. Jadi para saudara, jangan pernah kita putus asa ketika kita mengalami penderitaan seberat apapun. Hiduplah doa, terus berdoa, dan terus mohon rahmat supaya kita bisa keluar dari kesulitan itu. Ya, kita diberi pencerahan supaya bisa melihat bahwa penderitaan dan salib itu seringkali dipakai Tuhan untuk keselamatan kita dan keselamatan banyak orang. Lihatlah Santa Elizabeth dari Hungaria, seorang ratu yang berani mengorbankan segala-galanya, dan kemudian dia masuk menjadi biarawati. Saudara, Anda dan saya dan kita semua dipanggil untuk memberi kesaksian apapun juga. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus memberikan perumpamaan tentang kedatangannya. Ya, kita tidak pernah tahu sampai kedatangan yang kedua kalinya. Tidak pernah tahu. Itu bukan urusan kita, itu urusan Allah, urusan Bapa. Bahkan dikatakan Yesus pun tidak tahu kalau Bapa menghendaki itu terjadi. Dan kita diminta untuk apa? Sadar, tahu, mau bahwa kita pada waktunya akan dipanggil Tuhan, baik secara pribadi maupun kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Seperti misalnya contoh Lot.
Ya, semua orang makan dan minum, semua apa saja dilakukan. Tetapi ketika datang badai api belerang, maka mereka tidak punya waktu untuk bertobat. Demikian juga dengan kita. Ya, maka kita tidak cukup hanya mengikuti arus zaman, tidak cukup hanya mengikuti perjalanan hidup kita. Kita harus sadar, aware, dan tercerahkan bahwa kita harus siap sedia, harus mempersiapkan batin, pikiran, dan seluruh diri kita supaya pada waktu itu datang kita sudah siap bahwa Tuhan memanggil kita dan pada waktu apapun. Maka mari saudaraku terkasih, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nuh, apa yang dilakukan oleh Lot, karena mereka terpesona dengan keindahan, keterpesonaan alam dunia, sehingga kita lupa bahwa kita harus mempersiapkan batin kita. Maka mari saudaraku, kita sadar, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk melayani orang lain. Kita dipanggil untuk menghayati iman, harapan, cinta kita semakin kuat, semakin mendalam. Sehingga pada waktunya Tuhan datang tanpa kita ketahui, maka kita akan siap sedia. Dan tidak ada waktu lagi untuk menyesal. Semoga Tuhan memberikan kesadaran kepada kita semua. Dan kasih Tuhan melimpah dalam diri kita dan kita diberi pencerahan untuk mengikuti jalan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus.